قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan kembali membahas Pak Kumis, Pak Kiai Idrus Romli. Ya, Pak Kiai besar, katanya singa aswaja. Akan tetapi di dalam video ini, Pak Kiai Idrus Romli yang punya gelar singa aswaja berniat menjatuhkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Akan tetapi ternyata kaum muslimin, sebenarnya di dalam video ini justru Pak Idrus Romli ini semakin memamerkan kebodohan dia, semakin memamerkan kebusukan pemahaman dia, semakin memamerkan kebobrokan manhaj dari Pak Idrus Romli sendiri kaum muslimin ya. Kita buktikan, kita simak dulu video dari Pak Idrus Romli. Karenanya kalau ada buku lalu di bawah ada catatan kakinya disahihkan oleh Albani, berarti itu buku Wahabi. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya bakar. Tuh kaum muslimin ya, begitu merendahkan Syekh Al-Albani ya. Pak Kumis ini begitu merendahkan Syekh Al-Albani. Jadi kata Pak Kumis, ketika ada sebuah kitab kemudian di dalamnya mengutip hadis dan ada kutipan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, maka itu namanya kitabnya orang-orang Wahabi. Dan sebaiknya diapakan kitab seperti itu? Katanya dibakar saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini musibah kaum muslimin. Saking Pak Idrus Romli ini ingin menghinakan Syekh Al-Albani rahimahullah. Nanti kita bantah kaum muslimin ya. Kita lanjutkan dulu videonya. Karena buku Wahabi berbahaya ini. Kalau ada seperti itu ya, kalau ada Sahahul Albani Wahabi berarti itu, maka sebaiknya dibakar. Makanya dari sini ya Al-Albani itu gak bisa kita pakai. Nah, Wahabi mempopulerkan Al-Albani karena mereka gak punya ahli hadis. Nah kaum muslimin, ini padahal Idrus Romli ini sedang menunjukkan kebobrokan manhaj dia dalam beragama kaum muslimin. Ya. Dia begitu merendahkan Syekh Al-Albani. Dan kita tahu kaum muslimin, orang-orang yang merendahkan Syekh Al-Albani, mereka menganggap bahwasanya Syekh Al-Albani ini nggak punya guru, sehingga mustahil disebut sebagai seorang ahli hadis. Dan ketika tidak mungkin disebut sebagai ahli hadis, maka mustahil diambil sebagai rujukan. Ya, itu pandangan orang-orang yang membenci Syekh Al-Albani rahimahullah. Padahal kalau kita membaca biografi dari Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, beliau punya guru kaum muslimin. Ya, silakanlah dibaca biografi Syekh Al-Albani. Sekarang ini sudah mudah kita mengakses, ya, internet ada. Ya, biografi Syekh Al-Albani di internet itu ada. Bahkan karya-karya Syekh Al-Albani ini beredar luas kaum muslimin, begitu banyak, puluhan karya beliau. Ya, dan semuanya karya beliau ini digunakan oleh ulama bahkan di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia ini mengakui keilmuan Syekh Al-Albani rahimahullah. Begitu juga video-video tentang biografi Syekh Al-Albani itu banyak kaum muslimin. Ya, menjelaskan beliau itu punya guru. Orang tua beliau sendiri, orang tua Syekh Al-Albani sendiri itu seorang syekh. Ya, Syekh Nuh Najati. Kemudian selain berguru kepada orang tuanya sendiri, ya, beliau juga berguru kepada masyaikh lain, Syekh Said Al-Burhani. Kemudian belajar juga kepada Syekh Muhammad Roghib At-Tobbaq. Ya. Jadi beliau itu punya guru, bukan tidak punya guru. Ya. Jadi beliau itu punya juga silsilah keilmuan. Ya, terlepas dari apakah diakui atau tidak diakui oleh kelompoknya Pak Idrus Romli, ya, Pak Idrus Romli CS, sebenarnya itu juga nggak terlalu penting. Ya.
Mau mereka mengakui keilmuan Syekh Al-Albani atau tidak, mau mengakui Syekh Al-Albani itu punya guru atau tidak, sebenarnya tidak ada urusan kaum muslimin, ya. Yang jelas Syekh Al-Albani keilmuannya diakui oleh ulama sampai sekarang. Meskipun mereka menuduh ulama-ulama yang menjadikan Syekh Al-Albani sebagai rujukan itu adalah ulama Wahabi, ya. Tapi kaum muslimin, anehnya kelompok mereka itu tidak mengakui Syekh Al-Albani yang jelas punya guru, tidak mau mengakui Syekh Al-Albani mempunyai ilmu, tapi mereka mengambil rujukan dari cerita-cerita khurafat yang nggak jelas asal-usulnya. Bahkan kalau dibandingkan dengan ulama-ulama mereka, masaikh-masaikh mereka yang katanya Syekh, katanya wali, ya, ada nggak yang seperti Syekh Al-Albani yang kemudian keilmuannya dipakai oleh orang-orang ya semisal mereka sendirilah. Coba, ya, ada nggak Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Hasyim Asy'ari, ya, Syekh siapa lagi yang kata mereka itu Syekh masaikh dari Aswaja? Ada nggak digunakan keilmuan mereka luar dari Indonesia yang kemudian menjadikan rujukan, ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Khalil Bangkalan, hadis ini disahihkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari, hadis ini disahihkan oleh Syekh siapa lagi, ya, wali siapa lagi, wali-wali mereka? Nggak ada kaum muslimin. Sangat jauh dibandingkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, jadi aneh kalau mereka ini merendahkan Syekh Al-Albani rahimahullah, sementara Syekh Al-Albani itu keilmuannya dijadikan rujukan para ulama. Sementara Syekh mereka nggak ada satupun dijadikan rujukan para ulama. Coba, ada nggak? Bahkan yang mereka bangga-banggakan, Wali Songo sendiri, coba, ada nggak? Hadis yang disahihkan oleh salah satu dari Wali Songo. Nggak ada. Ya, bahkan lebih bobroknya lagi pemahaman Idrus Romli. Idrus Romli ini mempercayai cerita khurafat, ya, seorang wali katanya Faqih Muqaddam mi'raj ke langit satu hari 70 kali. Coba bayangkan, itu cerita tidak bersanad, cerita nggak jelas asal usulnya. Ya, coba. Bahkan Faqih Muqaddam sendiri, coba siapa yang menjadikan rujukan bahwasanya Faqih Muqaddam itu adalah ulama yang bisa diambil ilmunya? Ilmu apa yang diambil dari Faqih Muqaddam? Coba. Hah? Ada nggak? Ada. Faqih Muqaddam ilmunya dipakai oleh ulama. Nggak ada. Justru cerita-cerita yang seperti ini Idrus Romli percaya. Ya, percaya ada wali yang dia bisa memadamkan api yang kebakaran ada di Mekah, memadamkan di Indonesia. Kemudian percaya juga katanya ada orang yang sudah mati, ya, ikut berperang melawan penjajah, melawan Belanda katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cerita yang tidak bersanad, cerita yang gak jelas asal usulnya, dia yakini, dia percaya. Sedangkan Syekh Al-Albani rahimahullah yang jelas punya ilmu, ilmunya diakui oleh ulama dunia, bahkan sampai sekarang masih diakui oleh ulama dunia. Kitab-kitab beliau itu masih dijadikan rujukan hampir di seluruh belahan dunia. Ya. Coba kalau ulama-ulama rujukan dari Pak Romli dan sebagainya dan CS-nya, ya. Coba kitab-kitabnya siapa? Kitabnya Wali Songo, ya, kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian kitabnya Kiai As'ad Samsul Arifin yang katanya punya karomah bisa mi'raj juga itu kata si Romli. Coba, kitab-kitab mereka ada nggak yang dijadikan rujukan di seluruh belahan dunia? Coba, nggak ada kaum muslimin. Seandainya mereka itu adalah ulama besar, keilmuan mereka diakui, niscaya kitab karya-karya mereka ini banyak beredar. Kitab karya-karya mereka ini dipakai oleh ulama dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Ya. Jadi sudah sangat jelas bahwa Idrus Romli ini pengennya merendahkan Syekh Al-Albani, ya, dia sendiri nggak sadar. Dia sendiri cerita Faqih Muqaddam yang gak jelas asal-usulnya, mengaku bisa mi'raj sehari 70 kali.
dipercaya sama Idrus Romli. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Pak Idrus Romli mendapatkan taufik dan hidayah, segera taubat kaum muslimin ya, sebelum ajal menjemput ya, cepat taubat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bilang bahwa Syekh Al-Albani belajar hadits tanpa guru, jadi nggak bersanad. Saya sudah terangkan ya, siapa bilang beliau tidak ada guru? Ayahnya itu seorang alim, ayah beliau. Iya. Dan beliau pernah mengambil ilmu dari Syekh Muhammad Ragib At-Tabbah. Dan beliau ahli hadits. Jelas ya? Ahli hadits. Walaupun guru beliau itu tidak sama dengan yang lainnya, lebih banyak gurunya, tapi bukan dikatakan beliau tidak berguru. Beliau itu berguru. Itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua, ya, beliau itu diakui oleh ahli hadits, oleh ahli hadits. Karena itu di pembahasan rawi, kalau kita belajar hadits, rawi itu diketahui dia bagus dari mana? Yang pertama dari tazkiyah, rekomendasi seorang alim ulama al-jarh wa ta'dil. Yang kedua bisyuhra wal istifadhah, dengan ketenaran dan dikenalnya dia di bidang ilmu tersebut, keahlian. Yang ketiga persaksian dari kawan-kawannya yang terpercaya. Ini semuanya sudut-sudut yang menyebabkan seorang itu dianggap sudah berhak, sudah layak di dalam hal tersebut. Syekh Al-Albani lebih daripada itu, rahimahullahu ta'ala. Jelas ya? Jadi harus munsif seseorang. Ya, jangan dia katakan tidak punya guru, padahal orang punya guru. Betul, gurunya tidak banyak. Ya, tapi bukan artinya tidak ada gurunya. Bagaimana tanggapan terhadap orang yang menyebut bahwa Syekh Al-Albani bukan termasuk muhaddits, tetapi peneliti hadits? Kata orang Arab, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu, dia tidak bisa memberi dari sesuatu itu. Ya, kalau dia tidak ahli di situ, bagaimana dia berkomentar tentang seorang alim yang ahli di bidang itu? Jelas ya? Ya, ini komentar dia. Dan itu kelihatannya berasal dari kejahilan. Tapi kalau para ulama ahli hadits di masa ini semuanya berkomentar bahwa Syekh Al-Albani adalah muhaddits. Lawan-lawannya pun mengakuinya. Jelas ya? Baik. Nah, itu kelihatan ya, seorang kalau tidak belajar hadits rumit juga bagaimana cara menerangkannya. Ya. Rumit bagaimana cara menerangkannya. Kita dikatakan wa inna ana an tufahhima jahilan fa yaz'umu jahlan annahu minka afhamu. Sungguhnya hal yang rumit kamu memahamkan orang yang jahil, karena dengan kejahilannya dia merasa bahwa dirinya lebih paham. Iya. Baik. Itu ada hal-hal kalau dibaca di dalam pembahasan beliau, itu tidak muncul kecuali dari ruh ahli hadits. Jelas ya? Itu hanya bisa diketahui oleh orang yang punya keahlian di bidang itu juga. Ya, kalau dia punya keahlian di bidang itu, bagaimana caranya diterangkan? Sulit menerangkan kepadanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.